Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiat Ladawiyah dengan NIM 19223129 dari Gizi 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai review sebuah jurnal yang berjudul Use of Household Apparent Food Intake Data to Estimate Micronutrient Inadequacy in Comparison to the 24-hour recall data among women of reproductive age in Kasungu, Distrik Malawi. Baik, jadi penelitian Kalimbira et al. Pada 2025 ini dilakukan di Distrik Kasungu, Malawi pada 187 rumah tangga yang memiliki wanita usia reproduktif, yaitu usia 15 hingga 49 tahun. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil estimasi konsumsi energi dan zat gizi menggunakan metode Household Apparent Food Intake atau HAFI dengan metode 24-hour food recall. Untuk menilai kecukupan mikronutrien. Nah, metode yang digunakan adalah data HAFI itu diambil dari Household Consumption and Expenditure Survey atau HCS dengan periode referensi 7 hari. Semua bahan makanan yang diperoleh, baik itu dibeli, diproduksi, diterima, dan dicatat, kemudian dikonversi menjadi energi dan zat gizi menggunakan Food Composition Table dari Malawi. Hasilnya adalah diperoleh bahwa rata-rata energi dari HAFI sebesar 1603 kilokalori itu jauh lebih rendah dibanding hasil 24-hour recall per individu, yaitu 2537 kilokalori, yang menunjukkan bahwa HAFI itu cenderung underestimate asupan aktual individu. Korelasi antara kedua metode ini cukup baik untuk energi dan protein, namun lemah untuk menilai mikronutrien seperti vitamin A dan juga folat. HAFI dinilai valid untuk memantau konsumsi makronutrien di tingkat populasi, tetapi tidak akurat untuk menilai kecukupan gizi individu. Metode HAFI ini sendiri itu cocok digunakan untuk survei yang berskala besar, yaitu nasional atau kabupaten dengan sumber daya yang terbatas, populasi dengan sistem konsumsi keluarga atau semua anggota makan dari satu sumber makanan yang sama, dan di wilayah di mana 24 hour itu tidak dimungkinkan karena secara menyeluruh akan menyebabkan biaya yang tinggi. Kelebihan dari HAFI sendiri adalah biaya rendah dan juga cakupannya yang luas, dapat memantau tren konsumsi pangan dan juga praktis untuk data makronutrien. Nah, kekurangannya sendiri adalah tidak mencerminkan konsumsi aktual individu, tidak memperhitungkan makanan luar rumah dan juga makanan sisa. Perhitungan AME bisa bias, dan juga yang keempat adalah cenderung underestimate. Nah, untuk pengolahan dan analis data dari HAFI sendiri adalah yang mula-mula adalah mengkonversi bahan menggunakan FCT nasional yang ada di negara itu, lalu pembagian konsumsi dengan AME, lalu data cleaning dengan menghapus outliner, lalu membandingkan dengan EAR atau Estimate Average Requirement, lalu yang terakhir adalah menyajikan rata-rata, median, dan korelasinya dengan metode 24-hour recall jika di penelitian ini. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas, di mana HAFI ini korelasi sedang untuk energi, protein, dan juga zat besi, namun lemah untuk vitamin A dan juga folat. Bias direction ini bisa terjadi karena HAFI cenderung underestimate asupan energi dan mikronutrien. Reliabilitas metode HAFI ini tinggi untuk survei nasional karena dapat diulang secara periodik tanpa beban biaya yang besar. Lalu ada juga penelitian pendukung dari FAO dan juga Smith et al. Yang menegaskan bahwa HAFI ini cocok untuk estimasi food availability dan makronutrien trends, tapi tidak untuk analisis kecukupan gizi individu. Lalu selanjutnya ini ada potensi bias. Yang pertama, pembagian makanan yang tidak merata antar anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah makanan di luar rumah itu tidak tercatat. Lalu yang ketiga adalah kesalahan konversi AME, di mana itu tuh bisa ditekan atau di-press dengan solusi yang pertama adalah kalibrasi dengan food records atau 24-hour recall. Lalu yang kedua adalah latih enumerator. Lalu yang ketiga adalah menggunakan panduan AME lokal. Lalu yang keempat adalah tambahkan mode konsumsi di individu atau di diversity. Itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.